Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi karramal insan wa amarahu bisidqi wan nasihati wal amanah. Kaum muslimin dan muslimat duyufur rahman yang insyaallah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi." Masjid yang pertama dibangun dengan dasar ketakwaan adalah Masjid Quba. Meskipun di sisi lain ada yang berpendapat bahwa masjid yang pertama dibangun itu adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinatul Munawwarah. Kemudian Masjid Quba ini dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan keutamaan. Apa keutamaan yang ada di dalam Masjid Quba ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba wa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang membersihkan dirinya kemudian datang ke Masjid Quba ini salat, apakah dia salat duha, salat tahiyatul masjid, atau salat istikharah, atau salat taubat, kenapa kata Nabi Allah akan memberikan pahala bagaikan orang yang melaksanakan satu kali umrah. Alangkah berbahagianya kita, alangkah beruntungnya kita pada para seluruh jemaah yang menyempatkan diri untuk berziarah ke Masjid Quba ini. Kita memperbanyak ibadah. Kebetulan pada saat ini kita berada di Masjid Quba pada waktu salat duha. Kita akan melakukan salat duha. Kita membaca doa, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika sekiranya rezekiku masih ada di langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah ya Allah. Boleh jadi selama ini perkebunan kita, persawahan kita membutuhkan air, karena berkat daripada duha kita, Allah segera menurunkan hujan berupa air. Dan boleh jadi karena berkat duha kita, air yang diturunkan oleh Allah itu akan menyuburkan dan menghasilkan banyak hasil perkebunan kita, pertanian kita. Wa in kana rizqi fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, jika sekiranya rezekiku masih tertanam di tanahmu, di bumimu ini, keluarkan ya Allah. Ya, boleh jadi selama ini sawit kita cuma menghasilkan beberapa ton, tapi berkat duha kita Allah melipat gandakan. Boleh jadi empang yang selama kita ini cuma menghasilkan puluhan ton, akan tetapi berkat duha kita, empang-empang kita semakin hari semakin banyak hasil yang dimunculkan. Boleh jadi berkat duha kita, anak kita yang bekerja di Freeport, anak kita yang bekerja di Papua, anak kita yang kebetulan tugas di Amerika, atau anak kita yang kerja di Timur Tengah, boleh jadi lewat tangan-tangan mereka rezeki kita diturunkan. Ya, anak kita mentransfer biaya hidup, anak kita mentransfer biaya umrah kembali, biaya berhaji kita kembali. Masya Allah, inilah berkat daripada doa kita. Mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang belum diberi keturunan, belum diberi anak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah. Allahumma la taj'alni fardan wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, janganlah jadikan kami sendiri, jadikanlah kami keturunan ya Allah. Anak muda yang belum menikah, minta kepada Allah akan dibukakan segera jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mengizinkan.
Demikian, hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.